di rimba, jadi semua pengalamannya udah cukup. Jadi tahapan itu kita lakukan lagi, kita sebar berita, kita cari, kadang-kadang informasinya bisa datang, kadang-kadang kami cari gitu. Kalau contoh aja sih sebenarnya misalnya kayak Daniela pernah berperan di peran-peran yang lebih kecil di film kami sebelumnya gitu, di film Keluar ke Pantai, film Bebas gitu. Masih kecil. Kalau El sama Lea totally new. El dari Makassar, bayangkan sejauh itu dia bisa bertemu dengan kami, jadi semestanya ketemu gitu. Sebenarnya kalau kesulitannya mencari bakat baru itu menurut saya kita punya banyak sekali. Yang sulit atau yang challenging adalah menemukan yang cocok karena ini sebuah ensemble gitu. Jadi itu yang sebenarnya challenging. Kita harus berulang kali mencoba mencocokkan satu sama lain untuk mendapatkan chemistry-nya. Tapi ya, I think chemistry mereka luar biasa banget. Kalian sendiri susah nggak chemistry? Kan pasti baru ada yang mungkin yang baru pertama kenal pas syuting. Kita semua kenal baru perkenalan. Nah, susah nggak? Sebenarnya dia di kelas aku sebenarnya. Sama sekali. Susah nggak ketemu? Soalnya kayaknya filmnya Bang Mira kalau yang urusan geng-gengan ya dari geng bebas, kan, banyak kayak chemistry-nya selalu menarik gitu ya. Nah, kalian sendiri Kita tuh kayaknya sepergaulan ya masih iya karena iya beneran temen dia tuh temen-temen aku. Iya bener kita nggak tahu tiba-tiba kita satu prom satu acara prom Sesampai gitu dunia. iya gitu. Tapi kalau sama dia ya dari awal butuh waktu ya, karena kan apa ya, penyesuaian dari pertama kali kan pasti udah ada tertanam di otak kayak oh dia bakal jadi Rangga, bakal jadi Cinta, tensionnya tuh beda lah gitu. buat El sendiri Kalau dari saya pribadi, mungkin sama geng Cinta kali ya, lumayan cukup makan waktu yang lama, punya koneksi sama mereka gitu. Karena memang di awal lumayan main cerewet. dan apa umurnya terlalu jauh nggak juga kan? lumayan cerewet tadi sih. Jadi kayak cium lima cewek-cewek berisik gitu. Iya. Mereka baik banget, maksudnya dari awal ketemu mereka udah ngajak ngobrol, cuman kayak gitu aja. Ya gitu aja, pasrah ya, pasrah. Iya, pasrah. Gimana semalam di Synchronize? Keren banget. Keren mereka luar Keren. biasa. Semuanya tuh nggak cuma sekedar sinema kita tuh harus panggung ditampil di Kemarin rasanya kita kayak have fun aja sih. Iya kayak lagi main. Kayak lagi promosi. Jadi mereka memang lengkap sih ya, mulai dari sejak pertama jumpa itu ada acting training, ada acting coach, kemudian ada vocal coach, ada olah tubuh, ada media training juga, kemudian mereka mulai tampil, mereka harus recording, ada yang pre-recording, mereka harus menyanyi live ketika kita syuting, sampai kemudian pelan-pelan, kecuali Raffi tentunya, pelan-pelan mulai muncul di pensi sekolah. Di situ ada hari ini di SCTV lagi main, ada konsernya juga, dan akhirnya di panggung besar Synchronize. Jadi pengalamannya udah lumayan lengkap. Bila izin, kalau misalkan kalau L sebagai L tentu prakteknya udah banyak buat lebaran dengan konser itu. Nah, kalau pengambilan Lea sendiri nih, pengambil jadi sosok Cinta itu kan benar juga ya prakteknya sampai. Lea itu yang paling terakhir kita temui ya, agak berbeda dengan waktu ada dengan Cinta dulu. Rangga yang paling terakhir kita temui. Jadi kita sebenarnya sudah ada Katiana, sudah ada Daniela waktu itu, sudah ada Raffi, cukup lengkap gitu. Cuma kita belum bisa menentukan siapa jadi yang mana sampai kita bisa menemukan cintanya gitu. Jadi kita masih harus terus mencari, begitu pula karena sudah ada Rangga, kita harus mencari yang tepat gitu. Dan waktu itu saya ingat banget, kita kepengen syutingnya bulan Oktober. Dari tim produksi kami bilang Juli udah harus ditentukan semua cast karena kita harus persiapan gitu sebelum syuting. Juli lewat, Agustus Lewat karena nggak ketemu maksudnya. akhirnya deadline-nya Oktober waktu itu. Oktober muncullah si Lea ini.
Dan kita cukup pakai gut feeling waktu itu. Karena yang lain sudah ada, jadi kita mempertemukan dia dengan Geng Cinta. Dengan L itu benar-benar kita pakai gut feeling aja sih. Kira-kira kita gunakan video, kita coba mix and match. Dan akhirnya kita go gitu. Sebenarnya paling utama itu setiap tokoh ini sebenarnya kami tuh nggak mencoba mencari, sering kan bagaimana menggantikan dia nama Nico yang sudah sangat legendaris dan menjadi ikonnya remaja sejak ADC. Sebenarnya kita nggak nyari yang mirip dengan mereka gitu, atau tepatnya kita berusaha untuk menemukan satu konsep yang baru. Dan terutama karena makanya waktu audisi yang kita harapkan mereka kirim tape, kirim rekaman mereka itu main gitar atau menyanyi atau main piano, apapun yang mereka bisa. Jadi itu yang dari situlah kemudian satu persatu, terutama Lea itu bukan penyanyi tapi ada sesuatu yang khusus dari cara dia menafsirkan lagu. Jadi perasaannya yang lebih kuat. Awalnya tuh perasaannya yang lebih kuat daripada misalnya teknik menyanyinya atau kualitas suaranya, tapi dia mengartikulasikan perasaan dengan tepat ketika menyanyi. Orang selalu merasa bahwa itu genre yang tidak familiar gitu untuk banyak orang. Mereka lebih mengenalnya sebagai sebuah pertunjukan panggung gitu kalau musikal. Jadi kami terus terang film pertama kami aja udah musikal, Petualangan Sherina yang pertama. Kemudian ketika kami membuat yang kedua pun 2023 yang lalu juga musikal gitu. Jadi pemikiran untuk mengangkat Ada Apa Dengan Cinta menjadi bentuk musikal sebenarnya udah kita inginkan sejak sebelum COVID, sebelum 2020 gitu. Tapi waktu itu mikirnya untuk sebuah serial. Tapi setelah COVID kita memutuskan kayaknya kita butuh tetap memperkuat layar lebar dengan genre ini gitu. Jadi biasanya kalau musikal kan memang bentuknya dari bentuk yang sudah ada kebanyakan seperti itu, dan kebetulan lagu-lagu Melly itu semuanya juga punya kedalaman emosi yang bisa menjadi bagian dari karakter. Jadi itu yang kemudian kita olah. Jadi ada 9 lagu lama dan ada 2 lagu baru di dalam film, kemudian ada 1 tim song baru. Jadi ke depan mau dibuat Belum apa tahu, lagi? belum tahu. Kan nggak punya bahan nanti. Belum tahu. Ya Mas ya, mau diapain nanti anak-anak ini? Anak-anak ini saya harapkan bisa langsung bersatu dengan industri ya. Maksudnya habis ini mereka bukan lagi milik kita memang mempersiapkan untuk maksudnya mereka tentunya akan menjadi bagian dari perfilman Indonesia, bisa bekerja sama dengan semua saudara-saudara hebat. Tentunya kami berharap juga bisa bekerja sama lagi dengan mereka, tapi karena saya bukan talent manajemen Terus kita nggak punya akses kepada dana publik untuk maksudnya kalau pertanyaannya dikasih ke Giring Ganesha itu kita kan sangat tergantung di sana. Kan banyak teman-teman yang udah di sana. Ya, gimana tuh? DP. Oke, guys, teman-teman. Hal ya, gimana Penyesalan perasaan? apa? Gak lihat ya komentarnya itu. Lihat cuma pasti aku tuh Enggak, dia bilang aku sudah memaafkan diriku Saya sendiri. belum memaafkan Bukan diri. penyesalan. Oh iya, memaafkan diri, ya betul ya. Tapi kenapa? Aku nggak tahu juga sih. Itu dia being point. Nanti kita tanya lagi. Iya. Ya, agak ini. Bagian Khusus pendalaman. Oke teman-teman, makasih banyak ya. Terima kasih, semoga menikmati film.